Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Catur Sasongko kembali hadir. Kali ini saya akan eh, menyajikan soal dan pembahasan eh, untuk materi anggaran kas, tapi titik fokusnya adalah di penerimaan kas. Ini adalah materi yang ada dalam akuntansi manajemen. Pembahasan lebih lanjut beserta materi-materi lainnya terkait dengan mata ajar akuntansi manajemen dapatkan di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT EFG tidak memiliki permasalahan piutang tak tertagih selama ini. Penjualan dilakukan 25% secara tunai, sedangkan sisanya dilakukan secara kredit. Berarti penjualan kreditnya adalah 75%. Berikut ini adalah pola penagihan piutang yang ada pada PT EFG. Pertama, penjualan secara kredit itu 30%-nya tertagih di bulan terjadinya penjualan. Kemudian 40% 1 bulan setelah penjualan, 20% 2 bulan setelah penjualan, dan sisanya 10% 3 bulan setelah penjualan. Oke, jadi penjualan secara tunai 25%, penjualan secara kredit 75%, dan adapun pola penagihan piutang adalah seperti ini. Berikut ini adalah perkiraan atau estimasi penjualan di bulan Januari sampai Mei di tahun depan pada PT EFG. Januari 185 juta, Februari 182 juta, Maret 192 juta, April 196 juta, dan Mei 210 juta. Oke. Diminta berapakah penerimaan kas PT EFG di bulan April. Nah, berapa kas yang diterima pada PT EFG berdasarkan perkiraan penjualan yang ada, kemudian penjualan secara tunai dan kredit, dan pola penagihan piutangnya. Jadi diasumsikan tidak ada penerimaan kas selain dari penjualan dan penagihan piutang. Oke. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Penerimaan kas di bulan April, kita lihat. Pertama, sumbernya adalah penjualan secara tunai di bulan April. Itu nilainya adalah 25% kali penjualan di bulan April sebesar 196 juta. Jadi dari soal kita ketahui bahwa penjualan secara tunai itu setiap bulannya adalah 25% dari penjualan di bulan tersebut. April penjualannya adalah 196 juta rupiah, maka penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai di bulan April itu adalah 25% kali 196 juta atau 49 juta rupiah. Oke. Berikutnya adalah penerimaan kas yang berasal dari penagihan piutang atau dari penjualan kredit. Yang pertama itu berasal dari penjualan kredit di bulan April. Kalau 25% penjualan itu dilakukan secara tunai, maka penjualan bulan April itu adalah penjualan kredit di bulan April yang ditagih di bulan April, di bulan terjadinya penjualan adalah 75% ini penjualan secara kredit, 196 juta ini adalah penjualan di bulan April, 30% adalah penagihan piutang di bulan April yang penagihan piutang dari penjualan kredit di bulan April yang ditagih di bulan April, itu 30%-nya. Dari mana ini angka 30%? Lihat pola penagihan piutang yang ada. Maka dari penjualan kredit bulan April yang tertagih piutangnya di bulan April itu adalah 44.100.000. Kemudian yang berasal dari penjualan kredit di bulan Maret, jadi penjualannya itu di bulan Maret, tapi tertagihnya itu di bulan April atau 1 bulan setelah penjualan. Nah, itu formulanya adalah 75%, ini 192, hati-hati, ini adalah penjualan di bulan Maret ya. Penjualan bulan Maret, kemudian 40%. Jadi pola penagihannya adalah
1 bulan setelah penjualan itu piutang dapat ditagih 40%. Nah, ini dia. Jadi penjualan kredit di bulan Maret yang tertagih di bulan April itu adalah 40% kali penjualan kredit di bulan Maret. 75 kali 192. Hasilnya adalah Rp57.600.000. Kemudian penagihan piutang usaha di bulan April juga ada yang berasal dari penjualan kredit di bulan Februari. Jadi penjualan kredit di bulan Februari yang tertagihnya kasnya di bulan April. Jadi 2 bulan setelah penjualan. Formulanya adalah 75% ini penjualan secara kredit, 182 ini adalah penjualan kredit total penjualan di bulan Februari. 182 juta. 20%-nya adalah di pola penagihan 2 bulan setelah penjualan itu tertagih 20%. Jadi 2 bulan setelah bulan Februari adalah bulan April. Nah, jadi 75% kali penjualan di bulan Februari kali 20% yang tertagih di bulan April, kita dapat Rp27.300.000. Yang terakhir itu berasal dari penjualan kredit di bulan Januari. Jadi penjualan kredit di bulan Januari yang tertagih di bulan April atau 3 bulan setelah penjualan kredit di Januari. Jadi hati-hati lihat benar pola penagihan piutang yang ada. Nah, ini nilainya adalah 75% kali 185 juta kali 10%. Jadi 3 bulan setelah penjualan itu piutang penjualan kredit dapat ditagih sebesar 10% ya. Jadi kembali ini 75% adalah penjualan secara kredit, 185 juta adalah penjualan di bulan Januari perkiraannya, 10% ini adalah 3 bulan setelah penjualan itu yang tertagih 10%. Maka totalnya penagihan piutang usaha dari penjualan kredit di bulan Januari itu adalah 13.875.000. Jadi total penerimaan kasnya itu adalah penjualan tunai di bulan April dari penjualan bulan April 49 juta ditambah penagihan piutang dari penjualan kredit di bulan April, Maret, Februari dan Januari. Totalnya adalah Rp191.875.000. Oke. Jangan lupa untuk mengunjungi www.penerbitsalemba.com untuk melihat koleksi buku-buku akuntansi manajemen dan buku-buku lainnya. Buku original yang diterbitkan oleh penerbitsalemba.com. Jika Anda ingin membeli secara daring, silakan kunjungi toko resmi dari Penerbit Salemba yaitu Kalau Anda ingin mempelajari materi-materi tambahan terkait dengan materi yang ada di akuntansi manajemen yang berisikan video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan lengkap sama persiapan menghadapi ujian, silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Dan jika Anda ingin membeli buku secara daring dari toko buku original dari toko buku resmi dari Penerbit Salemba, itu silakan kunjungi ke www.lexikabookstore.com, dapatkan penawaran menarik dengan berbagai diskon dan juga buku-buku terpilih yang ada dari Penerbit Salemba dan penerbit-penerbit buku lainnya. Oke, dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan dari materi anggaran kas yang khususnya dalam hal anggaran penerimaan kas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Jangan lupa terus belajar agar Anda mampu lulus dari mata ajar ini dengan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.